Kita awali informasi hari ini dari Jambi, pemirsa. Ratusan warga Air Batu Merangin Jambi ini membakar posko COVID-19. Mereka kecewa pembagian bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Warga desa Air Batu Merangin Jambi membakar posko COVID-19 yang berada di depan kantor desa. Mereka kecewa karena tidak mendapat bantuan langsung tunai dari dana desa. Sebelumnya masa merusak kantor desa Air Batu. Masa kecewa karena bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Bahkan mereka yang mampu secara ekonomi pun mendapat bantuan langsung tunai. Protes mereka tidak dihiraukan kepala desa. Kita melihat bahwa ini adalah unsur kesengajaan, ya. Artinya kalau hanya ketidakpuasan terhadap BST, tentu ada solusinya. Kalau memang dia warga yang sangat miskin, membutuhkan ada solusinya. Tapi kalau hanya ketidakpuasan saja, ya akibatnya anarkis. Usai merusak dan membakar posko COVID-19, massa membubarkan diri. Polisi masih mengusut dalang di balik aksi massa tersebut. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahrurozi, iNews melaporkan. Pembagian bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai juga menuai protes dari warga. Bahkan pembagian bantuan tidak mengindahkan aturan jaga jarak dengan saling berdesak-desakan. Ratusan warga Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai hingga dini hari tadi antri mengambil bantuan sembako dari pemerintah Kota Medan. Sebagian warga protes karena distribusi bantuan dinilai tidak adil dan mendahulukan warga yang dikenal. Dapat, tadi lapar Pak pulang awak kan. Jadi udah terlewat. Kak panggilan lagi punya saya udah terlewat, dibilang. Enggak, besok aja kata dia. Tapi kena hujan anak saya. Berapa lama Ibu nunggu? Jam 7, Bang. Sementara pihak kelurahan mengaku jika pembagian bantuan sudah sesuai data dan aturan yang ada. Tidak ada pembedaan saat pembagian bantuan. Pemerintah Kota Medan membagikan bantuan berupa paket sembako untuk lebih dari 4.000 warga. Paket bantuan terdiri dari 20 kg beras dan 2 kg gula pasir untuk tiap warga. Berdesak-desakan dan saling dorong dilakukan warga Makassar, Sulawesi Selatan untuk bisa masuk ke dalam ruang pembagian bantuan uang tunai dari Kementerian Sosial senilai Rp300.000. Meski telah diimbau jaga jarak, namun warga tidak peduli. Pembagian bantuan di Kecamatan Rapocini, Makassar dibagi menjadi 2 lokasi, namun warga tetap berdesak-desakan meski pembagian bantuan tunai dilakukan dengan memanggil nama warga. Berdasarkan data yang dimiliki pihak Kecamatan Rapocini, terdapat 2.700 penerima bantuan langsung tunai yang tersebar di 11 kelurahan. Untuk memperoleh dana, warga diminta membawa KTP dan kartu keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Kematian korban baru diketahui 3 hari setelahnya saat kedua anak korban yang masih balita meminta makan ke tetangganya. Warga Kelurahan Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang digegerkan dengan penemuan jenazah yang tergantung di pintu kamar dalam rumahnya. Jenazah diketahui bernama Sandra Eka Julia yang berusia 27 tahun dan memiliki 2 orang anak berusia 4 dan 3 tahun. Kematian korban diketahui oleh tetangga saat 2 anak korban meminta makan kepada tetangganya melalui jendela rumah. Warga yang curiga pun mendatangi rumah korban dan melihat jenazah korban tergantung. Pas datang sana sama suami saya juga sama tetangga ini dan tetangga depan pun sama istrinya kan. Pas sampai di teras tuh ada anaknya 2 yang laki-laki itu. Terus tanya, "Bunda mana nak?" gitu kan. "Bunda dalam," gitu kan. "Nunggu om," gitu kan. "Kok pintunya dikunci?" gitu kan. "Di sini," kata ke jendela kan. Terus ditariknya di jendela. Terus saya tarik, saya giniin kerai pintunya. Pas langsung kelihatan saya histeris, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Polisi kini masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Selain itu, polisi juga memeriksa mantan suami dan pacar korban di Mapolsek Lubuk. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Nasib malang juga dialami MU, bocah 7 tahun di Batam, Kepulauan Riau. Bocah ini babak belur dianiaya oleh pasangan wanita sang ibu. Sungguh malang nasib MU. Usianya baru 7 tahun, tapi ia sudah menjadi sasaran pukulan ibu kandung dan pasangannya. Badan MU lebam, telinga dan kepalanya juga memar. Dari pengakuannya, hampir setiap hari bocah yatim ini dipukul oleh ibu kandung dan pasangan wanitanya. Tak tanggung-tanggung, ikat pinggang, tali charger, dan bahkan kayu kerap mampir di tubuh mungil MU. Dari laporan warga, petugas segera mengamankan pasangan keji ini. Jadi untuk kasus ini sudah kita tetapkan 2 orang tersangka, yaitu salah satunya ibu kandungnya dan satunya lagi rekan dari ibu kandungnya itu sendiri. Menurut keterangan dari korban sendiri itu sudah sering dilakukan sama kedua orang yang diduga pelaku tersebut, dan sampai saat ini pun memang tubuh korban sudah dipenuhi dengan luka-luka. Saat ini, MU dibawa oleh Pusat Perlindungan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan perlindungan. Sedangkan kedua pelaku kini telah diperiksa di Mapolresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainyus melaporkan. Pemirsa, ratusan korban kebakaran di Jembatan Besi Tambora, Jakarta harus mengungsi. Mirisnya, dalam posko pengungsian, korban kebakaran sulit untuk menerapkan physical distancing. Sebanyak 550 warga dari 153 kepala keluarga menempati posko yang sudah disediakan pemerintah di rumah dinas, musola, dan juga kantor kelurahan. Korban kebakaran pun terlihat berkerumun. Untuk tetap menerapkan imbauan physical distancing, pemerintah daerah akan menambah posko pengungsian. Sementara itu, korban kebakaran mengaku sudah mendapatkan bantuan berupa makanan dan juga pakaian. Warga juga difasilitasi posko kesehatan. Dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana kondisi terkini dari korban kebakaran di wilayah Tambora, Jakarta. Sudah ada rekan iNews Vito Erlangga di sana. Ya, Vito, bagaimana penerapan physical distancing di lokasi pengungsian saat ini? Ya, baik Deta dan pemirsa, dapat kami laporkan situasi terkini di posko pengungsian korban kebakaran di Kecamatan Tambora. Nampaknya masyarakat belum bisa secara efektif menerapkan physical distancing. Hal ini dikarenakan memang karena banyaknya pengungsi yang mengungsi di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di rumah dinas Lurah Kelurahan Jembatan Besi. Dari pihak pemerintah sendiri, berdasarkan wawancara kami bersama dengan Camat Tambora, Pak Bambang Sutrisna, dirinya mengatakan bahwa pemerintah sendiri sudah membagi 3 pengungsian menjadi 3 tempat yang berlokasi di Musola Al-Falah, kemudian di kantor kelurahan, dan salah satunya di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di rumah dinas Lurah Kelurahan Jembatan Besi. Namun akibat banyaknya warga yang mengungsi, pemerintah kecamatan sendiri mengakui bahwa pihaknya akan menambah tempat pengungsian, yaitu di SD Chandranaya yang lokasinya tidak jauh dari tempat atau lokasi kebakaran, agar warga tidak berkerumun di 1 titik atau di 3 titik saja. Dan sampai saat ini pun kami masih melihat beberapa warga nampak masih berkerumun di lokasi pengungsian. Namun dari petugas sendiri selalu mengingatkan warga untuk menggunakan masker dan menaati protokol COVID-19. Selain itu juga dapat kami laporkan di tempat ini sendiri sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lokasi posko kesehatan yang digunakan untuk mengecek kesehatan dari para pengungsi setiap harinya. Selain itu juga bantuan logistik dari pemerintah dan serta bantuan sandang dan beberapa bantuan dari beberapa pihak juga mulai berdatangan. Namun sangat disayangkan dalam pendistribusian bantuan kerap menjadi sebuah kerumunan dan masyarakat tidak bisa menghindari kerumunan tersebut akibat memang lokasi yang terlihat lebih sempit begitu.
Dan sampai saat ini berdasarkan data yang kami terima, total warga yang terdampak akibat kebakaran ini adalah 550 jiwa dari 153 kakak. Dan warga sendiri berharap pemerintah dapat bisa membantu secara material agar mereka bisa kembali membangun rumahnya seperti sedia kala. Deta dan pemirsa. Baik, terima kasih Vito atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya dari suasana arus lalu lintas di kawasan Cililitan, Jakarta Timur yang terpantau ramai lancar. Kendati belum sepadat biasanya, namun jumlah kendaraan mengalami peningkatan di masa PSBB saat ini. Suasana arus lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur, baik dari dan menuju arah Kampung Melayu, Kramat Jati, dan Halim Perdana Kusuma terpantau ramai lancar. Kendati belum sepadat biasanya pemirsa, namun di masa PSBB volume kendaraan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Umumnya para pengendara mematuhi standar protokol kesehatan yang diperlakukan seperti mengenakan masker. Selain Cililitan, lalu lintas dari Depok menuju Pasar Minggu juga ramai dan cenderung macet. Kita telah tergabung dengan Nadia Valeri di sana untuk melaporkan bagaimana kondisi terkini. Ya, Nadia, adakah penjagaan di kawasan tersebut terkait dengan kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, saat ini kondisi arus lalu lintas dari arah Depok menuju ke Jakarta, tepatnya di Jalan Tanjung Barat Raya hingga mengarah ke Pasar Minggu, terjadi kepadatan antrian kendaraan, yakni kemacetan hingga 1 km lebih. Dan kemacetan ini terjadi tepatnya di pertemuan dua arus, yakni di perlintasan rel kereta api dan juga putaran Pol Tangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan kami hingga siang hari ini, Bernadetta, untuk dari arah Depok menuju ke Jakarta ini memang tidak ada penjagaan khusus terkait dengan penerapan PSBB. Kami juga memantau hari ini kondisi jalanan sudah ada peningkatan dari jumlah volume kendaraan yang melintas, dan memang untuk kondisi jalanan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, yakni kendaraan roda 4. Namun kami juga melihat, Bernadetta, banyaknya kendaraan roda 2 yang melintas, dan banyak dari pengendara tersebut juga masih berboncengan, sehingga tentunya hal ini tidak sesuai dengan protokol kesehatan selama pembatasan sosial berskala besar yang sudah diterapkan selama 1 bulan lebih di wilayah DKI Jakarta. Dan untuk di Jalan Tanjung Barat Raya ini, Bernadetta, ini memang merupakan jalan alternatif bagi warga Depok yang akan mengarah ke Jakarta dan juga sebaliknya. Dan selama masa PSBB ini juga karena masih ada 8 sektor yang menjadi pengecualian yang diperbolehkan untuk beraktivitas, umumnya kondisi jalanan ini masih padat pada siang hari hingga nanti sore hari untuk jam pulang kerja, dikarenakan banyaknya warga Depok yang masih beraktivitas ke arah Jakarta. Ya, kembali ke studio, Bernadetta. Baik, terima kasih atas informasinya Nadia, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek rumah yang menjadi lokasi peredaran dan juga penggunaan narkoba. 7 orang bersama puluhan paket sabu dan senjata tajam diamankan petugas. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengepung sebuah rumah di Komplek Puntun, Gang Sayur, Pahanduk, Palangkaraya. Rumah diduga sebagai tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Dalam penggerebekan, petugas berhasil menangkap 6 orang pengguna narkoba serta seorang penjaga loket penjualan sabu. Sementara beberapa pelaku lain termasuk bandar narkoba berhasil melarikan diri. Petugas juga menyita 60 paket sabu dan peralatan isap sabu. Barang bukti yang ditemukan di satu rumah berbentuk loket, ya, berbentuk loket, dan 1 orang ada penjaganya yang kita amankan. Pak, barang bukti yang diamankan apa saja? Ada narkotika jenis sabu yang sudah dalam bentuk paket-paket dalam kotak yang sudah tertera harga-harganya gitu. Dari hasil penyelidikan sementara, rumah tidak hanya dijadikan lokasi jual beli sabu, namun juga untuk menggunakan sabu. 7 pelaku ditangkap polisi, sementara bandar narkoba yang sudah diketahui identitasnya masih dalam buruan petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, industri rumahan petasan digerebek Polres Ponorogo, Jawa Timur. 3 pemuda yang menjadi pembuat dan peracik mesiu ditangkap. Polres Ponorogo, Jawa Timur terus menggelar razia petasan. Razia digelar pasca petasan untuk balon udara menewaskan 1 orang dan melukai 8 orang 15 Mei lalu. Tugas Polres Ponorogo pun mendatangi rumah warga di Desa Kapuran, Kecamatan Badegan dan menemukan 800 petasan dengan beragam ukuran, mulai 5 hingga 40 cm. Selain itu, polisi juga menemukan bahan baku petasan. Karena dalam waktu 1 minggu terakhir itu mereka curiga di rumah seseorang yang berinisial Z. Mereka itu setelah sholat raweh, mereka itu berdatangan, khususnya anak-anak pemuda, dan sedang proses memasukkan serbuk ke dalam kelongsong. Guna proses penyidikan, polisi menangkap AI dan 2 rekannya. Warga diimbau tidak membuat dan memainkan petasan jelang Idul Fitri karena dinilai membahayakan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.